Shalom semua warga kerajaan Allah. Dan kita sedang menjalani living selflessly. Sebagai tanda orang selfless itu selalu berbagi dengan yang lain. Kita tahu Yesus ada greater David. Dan kita mau belajar kehidupan David hari ini. Bagaimana dia menghinakan dirinya, merendahkan diri, tetapi menyenangkan Tuhan. Saudaraku, waktu David sudah menjadi raja, dan bagaimana dia membawa tabut Allah, gambaran pada the throne of God, gambaran pada hadirat Tuhan, dari rumah Obed-Edom kembali to the city of David, ke kota David. Dia belajar dari yang pertama bagaimana mengikut Tuhan itu tidak selalu praktis dan pragmatis. Kita lihat bagaimana dia setiap langkah dia memberikan korban sembelihan, dan jalan itu full of blood. Tetapi ini yang saya mau sampaikan pada kalian. David adalah seorang raja, tapi dia tahu dia melayani raja yang lebih tinggi, raja segala raja. Bagaimana sikap kita pada sang raja? Tanda kita menghormati Tuhan adalah kita menuruti perintahnya, bukan? Tapi di sini David going further. Dia hadirat sebuah raja di sebuah balerung. Selalu ada, kalau saudara biasa main kartu, itu ada joker. Joker atau jester itu adalah orang yang membuat hal yang lucu, yang membuat jadi orang ketawa, membuat sukacita sang raja. Dan disitulah dia melepaskan jubah kerajaan, dia tidak memakai mahkota, tetapi saudaraku, dia menari-nari dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan. Perkataan haleluya itu sudah perintah. Haleluya, yaitu saudaraku, halal adalah memberikan pujian pada Tuhan begitu rupa tidak jaim sampai dikira orang gila, saudaraku. Apa kalau sudah memuji Tuhan sudah dikira orang gila? Dan kita lihat bagaimana David memberikan seluruh hidupnya pada Tuhan. Dia menari-nari, dia akui di seluruh dunia, I'm just a servant of the Lord. Dan saudaraku, pada akhir sampailah di City of David, maka seluruh rakyat, saya perhatikan ini, seluruh rakyat dikasih roti kismis, dikasih daging wagyu mungkin, ataupun segelas anggur untuk mereka bersuka cita. Dia menjadi berkat untuk seluruh bangsa. Dulu waktu dia masih muda, dia memakan untuk kakak-kakaknya dan komandan pasukan. Tapi sekarang dia bisa memberi makan. Ukuran seseorang bukan apa yang dia makan, tapi berapa yang dia kasih makan. Tetapi dari atas istana, Michal melihat dia, dan dia memandang rendah kepada David. Ingat ya, bahwa keangkuhan itu awal kehancuran. Dan Michal, saudaraku, tidak mendapat anak sampai akhir hidupnya. Dia tidak punya anak, yaitu Ben David, yang menurunkan garis raja. Tidak ada, saudara. Karena itu jangan kita angkuh, sombong, menganggap rendah orang lain. Salah satu ujian adalah, saudara, seperti saya katakan, adalah pujian. Kalau saya diberi pujian, kembalikan kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali mencurinya. David menari-nari, dan satu hal yang luar biasa ada perkataan ini. Among the people. Seorang pemimpin itu bukan di atas, tapi bersama dengan yang lain. He share his happiness, his blessing dengan yang lain. Dan kemudian Michal berkata, Raja Israel menghinakan dirinya di hadapan budak-budak perempuan. Kata David, biarlah, aku mau menghinakan diriku lebih itu lagi, asal menyenangkan sang raja. Dia menjadi joker, menjadi jester di hadapan raja segala raja. The audience of one. Kalau saya mengajarkan semua rekan-rekan lain itu hendak menyampaikan firman, menyampaikan nubuatan, ataupun memuji Tuhan, ingat, we did it before the King of Kings. Dan David melakukan itu, dan dia berbuah hidupnya. Tetapi Michal menjadi mandul. Sampai akhir hidupnya dia hidup dalam kesepian. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, rahasia hidup berbahagia adalah berbagi. God bless you. Amin. Shalom. Mari kita lihat samping kanan kiri kita dan katakan, saya bersuka cita ada duduk bersama denganmu. Amin. Kita sudah ada di minggu keempat, kita percaya bahwa kalau bukan karena Tuhan, kita tidak ada di tempat ini. Amin. Itu sebabnya kita mau terus meninggikan nama Tuhan kita mau terus mengagungkan nama Tuhan kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami berterima kasih buat semua hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah di hari ini Tuhan, dan setiap harinya Tuhan, kami mau selalu meninggikan nama Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau. Haleluya, amin. Kami mau naikkan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang maha besar sampai selama-lamanya. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul,
punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita mau terus memuji Tuhan, kita mau terus menyembah Tuhan, dan kita mau menari bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari berikan tarian yang terbaik buat Tuhan kita. Kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Sebab kita punya Tuhan yang ajaib. Mari sama-sama katakan, Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, amin. Yes, kuasanya dicurahkan bagi kita. Mari berikan senyuman yang terbaik buat samping kanan kiri kita. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Sama-sama. Tuhan kita perlindungan kekal. Amin. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita
maha besar. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Hey! Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Hey! Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Hey! Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Hey! Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari jemaat Tuhan saja yang katakan lagu ini. Tuhan Raja Maha Besar. Lebih kuat lagi suaranya. Tuhan. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha. Sekali lagi, Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Amin. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang heran, Kau Allah yang tidak ada bandingannya Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Sampai Engkau datang kembali membawa kami Tuhan Yesus.
hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Yesus, kami sembah, kami sembah sampai selamanya, sampai selamanya Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang kami sembah, yang kami puji. Tiada nama lain, hanya nama Yesus, nama yang berkuasa. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Kami mau memuji Engkau sampai selamanya. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Yesus. Kami sembah sampai selamanya. Tiada nama lain Tuhan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Sebab kami punya Tuhan yang besar, sebab kami punya Tuhan yang ajaib, sebab kami punya Tuhan yang heran sampai selama-lamanya. Haleluya, Terima kasih Roh Kudus. haleluya. Yesus Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi kita katakan lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan
menyertai kehidupan kami. Allah yang memberkati kehidupan kami. Allah yang berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Kami bersyukur Tuhan, sebab tidak sedetik pun engkau meninggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh beribadah kepada engkau. Dan kini saatnya kami mau mendengar isi hati-Mu Tuhan. Mari Engkau berbicara buat kami semua. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu kami bisa menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang mengendalikan setiap hati dan pikiran kami. Sehingga kami benar-benar tertuju. Mata rohani kami, hati kami tertuju untuk kebenaran-Mu. Mari Engkau berbicara Bapa, sebab kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk tim yang melayani. Thank you. Selamat duduk Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Tuhan kita luar biasa, amin. Kita sudah masuk di minggu terakhir dari bulan April, di mana kita sepanjang bulan ini kita belajar tentang living selflessly, hidup tanpa pamrih, hidup tanpa mementingkan diri sendiri. Kita belajar bahwa hidup itu bukan hanya tentang kita dan kita, tapi Tuhan memberi kita hidup untuk melakukan apa yang menjadi tujuannya dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, yaitu hidup bagi Tuhan dan orang lain. Dan saya percaya sepanjang bulan ini kita belajar untuk melepaskan banyak hal yang selama ini kita pegang kuat-kuat. Dan kita mau belajar bahwa ini waktunya Tuhan membentuk kembali hati kita untuk punya hati yang benar-benar mengasihi orang lain tanpa syarat. Amin. Dan di minggu terakhir ini ada satu tema yang bagus sekali yang diberikan buat kita semua untuk kita belajar memberi tanpa mengharapkan balasan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kalau kita renungkan beberapa pengajaran yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dari minggu pertama sampai dengan terakhir minggu ketiga kemarin, kita melihat bahwa wow, kasih Tuhan tuh luar biasa. Sehingga Tuhan mau kita kembali untuk belajar mengenal kasih yang sesungguhnya itu seperti apa. Oke, mari kita lihat ayat firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat." Sekali lagi saya mau kita memperhatikan firman Tuhan ini. Kita baca kembali bersama-sama dari Lukas 6 ayat yang ke-35 yang berkata, "Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan." Ya, garis bawahi tidak mengharapkan balasan. "Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat." Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, perbuatan kasih pada umumnya yang kita ketahui adalah give and take. Ya, memberi dan menerima. Itu udah rumus dari zaman bahula.
sampai zaman sekarang. Ya, memberi dan menerima. Coba sama-sama katakan, memberi dan menerima. Ya, kita juga dibesarkan dengan prinsip tersebut, dengan nilai tersebut. Kalau kita beri, maka kita akan menerima. Dan itulah yang kita hidupi di hari-hari kita. Kita hidup terhadap orang lain, kita beri terhadap Tuhan. Motivasi kita adalah memberi dan menerima. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, lambat laun kalau kita terus menghidupi prinsip itu, apa yang kita rasakan? Ya. Kita bahagia, ya, kita beri terus orang beri lagi kepada kita, kan senang gitu ya. Kita happy, akhirnya hubungan makin dekat, makin harmonis, jadi teman, best friend kayak gitu, jadi apa lagi? TTM. Oh, jadi bestie kayak gitu ya. Jadi bestie karena kita terus memberi dan juga menerima. Ada timbal balik yang kita rasakan. Dan itu membuat prinsip itu dilakukan oleh semua orang termasuk orang percaya. Namun jika kebaikan yang kita lakukan ya tidak mendapatkan balasan dengan kebaikan yang sama, apa hasilnya? Kita udah beri terus, tapi dia nggak pernah memberi. Kita nggak pernah menerima. Gimana respon kita? Nah, ya, kadang kita menjadi jengkel dan marah. Paling senang kalau ada Kak Rita di sini, responsif banget kalau kita sedang berbicara. Ya, kadangkala ketika kita terus melakukan kebaikan sama orang, terus kita buat baik, kita memberi. Tapi kalau orang itu istilahnya kata tanda kutip tidak tahu berterima kasih gitu ya. Tidak tahu berterima kasih, tidak tahu memberi, tidak tahu membalas kebaikan yang kita berikan, maka kita akan mudah menjadi jengkel dan marah. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari siapa Bapak Ibu? Kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini yang penting kita renungkan dalam kehidupan kekristenan kita. Sehingga ketika kita memberi, kita tidak mengambil prinsip kasih dari dunia, yaitu give and take, memberi dan menerima. Tetapi Tuhan mengajarkan kita bahwa kasih itu datang dari Allah. Dan kalau kita hidup dalam kasih, kita memberi dalam kasih, berarti kita semua lahir dari mana? Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yang kita ekspresikan, yang kita sedang tunjukkan, yang kita sedang hidupi adalah kasih Allah. Bukan dari kita. Kasih Allah tidak bergantung dari suasana hati, ya. Kalau hati lagi senang, dia lagi baik sama saya berbagi sama dia. Kalau dia lagi nggak baik, ya udah, epenkah, ya. Tidak tergantung bagaimana hubungan dia sama kita, karena dia lagi baik sama saya, ya udah saya bagi sama dia. Kalau dia jahat sama saya, ya udah. Balik lagi firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, ya. Kasih Allah diwujudkan. Minggu yang lalu kita belajar bahwa kedatangan Tuhan, dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan kita, dengan manusia. Itu merupakan kasih yang tertinggi yang Tuhan nyatakan buat setiap kita. Dia menyatakan kasihnya dengan memberikan nyawanya, memberikan kehidupannya bagi setiap kita. Itu ekspresi kasih tertinggi.
Nah, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk melakukan kasih. Bukan kasih yang give and take, bukan kasih yang memberi dan menerima, tapi kasih yang mau memberi seperti Allah contohkan bagi setiap kita. Beri, kasihi, ampuni, perhatikan saudaramu. Itu yang Tuhan mau kita belajar supaya segala sesuatu yang kita lakukan memang benar-benar lahir dari hati kita karena kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kalau kita memberi dengan kasih Tuhan, saya percaya minim yang namanya kecewa karena nggak dihargai kalau kita sudah berbuat baik. Minim yang namanya tersinggung karena nggak dihargai, padahal saya sudah begitu baik sama dia. Minim untuk kita menuntut, lihat saya begitu baik sama kamu, kenapa kamu gak baik sama saya? Tapi kalau prinsip kita masih dipengaruhi oleh gaya kasih dunia yang memberi dengan mengharapkan balasan, maka mudah banget untuk kita menjadi kecewa. Mudah banget untuk kita menjadi marah. Mudah banget untuk kita menjadi jengkel dengan perilaku-perilaku orang yang ada di sekitar kita yang mungkin kita begitu baik sama mereka. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita berbeda. Dan mari kita belajar bersama-sama bahwa memang kasih yang dari Tuhan pada hakikatnya adalah memberi yang terbaik dari hidup kita. Ya, kalau ingat renungan firman Tuhan yang disampaikan Pastor Peggy minggu lalu, dikata apa yang terbaik yang kamu bisa beri buat Tuhan. Kadang kita hanya bisa menuntut, meminta, tapi apa yang terbaik yang kita bisa beri kepada Tuhan? Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, memberi tanpa mengharapkan balasan melatih hati kita untuk tidak terikat pada hal-hal duniawi. Hal-hal dunia, semua yang kita punya tidak menjadi berhala dalam hati kita. Sehingga menggeser Tuhan. Kita melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Untuk kesenangan kita, untuk biar viral gitu ya, biar trending. Kita melakukan kesannya kasih, tapi kasih versi dunia. Di mana yang pengen kita senangkan adalah diri sendiri. Yang pengen kita puaskan adalah diri kita sendiri. Tapi pagi hari ini kita mau belajar bersama bagaimana memberikan, ya, memberi itu sebagai bentuk kasih dan kita memberi tanpa mengharapkan balasan. Karena itulah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Mari kita belajar bersama, ada beberapa hal yang kita akan lihat. Bagaimana kita mau untuk melatih hati kita, melatih kehidupan kita untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Yang pertama, kenapa kita perlu memberi tanpa mengharapkan balasan? Karena Tuhan sudah memberi Bapak, Ibu, dan saya begitu banyak. Ya, Tuhan beri banyak banget. Kadangkala kita merasa apa ya yang Tuhan beri? Tapi kalau kita merenung, begitu banyak hal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dia memberkati kita dengan waktu. Waktu itu berharga loh Bapak Ibu, ya. Dia memberkati kita dengan kesehatan, kita sehat, kita bisa beribadah bersama. Dia memberkati kita dengan akal budi, dengan kepandaian, punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Kita diberi orang tua, kita diberi keluarga, diberi komunitas, diberi sahabat, pekerjaan, diberi kekayaan, bahkan diberi keselamatan. Pernah nggak kita merenungkan semua itu? Ketika kita bangun pagi, apa yang pertama sekali kita cari? Tuhan atau handphone?
Kita cari apa kalau bangun pagi Bapak Ibu? Cari Tuhan atau cari handphone? Cari HP? Ya. Ada banyak hal yang bisa kita renungkan di pagi hari yang kita bisa syukuri. Dan ini perlu kita latih. Hidup di era sekarang di mana banyak banget yang bisa membawa perhatian kita, hati kita itu menjauh. Ya. Kita lebih suka lihat handphone ketimbang lihat firman Tuhan, ya. Saya pengen jemaat yang jawab karena kita yang menjalani kehidupan hari-hari gitu ya. Kemana sih kecenderungan hati kita, pikiran kita? Apa benar masih sama Tuhan atau udah ada Tuhan yang lain, Tuhan kecil-kecil yang begitu menarik perhatian kita, yang membuat kita begitu tertarik akan hal-hal itu. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai yang ke-12, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, yaitu tadi ya, dengan segala macam bentuk kasihnya, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ya. Jikalau Allah sedemikian mengasihi Bapak, Ibu dan saya, firman Tuhan berkata, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya. Saya berharap dengan sampai di bulan Mei ini tidak ada lagi yang saling bermusuhan, yang saling membenci satu dengan yang lain, tapi benar-benar kita sedang melangkah di dalam hati yang baru yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu yang firman Tuhan bilang, haruslah kita juga saling mengasihi. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah secara kasat mata. Tetapi jikalau kita saling mengasihi, ya, Allah tetap di dalam kita. Dia terpancar lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat perilaku kita, lewat tindakan kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Itu ekspresi kasih Allah yang ada di dalam kita. Ekspresi Allah itu terlihat. Orang lain melihat Allah dalam kehidupan Bapak, Ibu dan saya. Ya, Allah manusia tidak bisa melihat Allah langsung turun dari sorga, kasat mata, langsung halo Pak Amos, halo Ibu Rita. Tidak, tapi lewat setiap kita inilah Allah itu dinyatakan. Amin. Lewat kasih-Nya dalam kehidupan setiap kita, kita sedang mencerminkan Allah. Mencerminkan Kristus itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kalau berbicara bahwa Tuhan sudah beri banyak, maka kita perlu belajar untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Tapi yang sering menjadi kendala dalam kehidupan setiap kita, kita suka terjebak di dalam prinsip-prinsip dunia, cara pandang dunia, kacamata dunia yang mengatakan bahwa saya sendiri masih kekurangan. Gimana bisa memberi? Nanti saya malah makin miskin. Pernah dengar ketika kita menyampaikan, ayo beri. Bagaimana saya bisa memberi? Saya sendiri masih kekurangan. Nanti kalau saya beri, saya tambah miskin, saya nggak bisa makan. Saya pastikan dulu saya punya makan, saya punya persiapan, baru kemudian saya bisa memikirkan untuk memberi kepada orang lain. Kadang-kala juga ada yang mengatakan bahwa karena keadaan dunia yang makin sulit, yes benar, ya, karena keadaan dunia yang makin sulit membuat kita berpikir, membuat kita khawatir, gimana dengan hari esok? Saya punya sedikit hari ini, kalau saya harus bagi, gimana hari esoknya saya?
Jangan-jangan besoknya saya udah nggak bisa makan lagi. Hanya karena saya harus memberi. Itu tipuan-tipuan yang sering ada, ketakutan akan masa depan, kekhawatiran yang menguasai kehidupan kita, menguasai hati kita, akhirnya membuat kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan memberkati kita setiap hari, setiap saat. Pikiran kita, hati kita udah keblok dengan yang namanya gimana hari esok. Dunia lagi gak baik-baik saja. Finansial lagi susah di mana-mana. Krisis mulai terjadi. Bukan mengintip lagi Bapak Ibu ya. Tidak sedang mengintip, tapi sudah sedang terjadi. Bagaimana kehidupan saya esok dan selanjutnya. Itu membuat kita akhirnya tidak bisa melihat bahwa kita ini diberi banyak oleh Tuhan. Kita dapatkan begitu banyak dari Tuhan. Yang kita lihat saya. Balik lagi firman Tuhan dari hambanya Pak Stefan di minggu pertama. Ketamakan akhirnya mulai menguasai semua perhatian, semua kasih hanya tertuju pada diri sendiri. Bagaimana mengamankan masa depan. Bagaimana mempersiapkan untuk hari depan. Kita udah gak bisa melihat orang lain. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita perlu merenung. Penyediaan Tuhan tuh gak pernah terbatas. Tapi ini perlu kita latih. Karena hidup di era sekarang tidak mudah untuk kita bisa melihat orang lain. Sama pentingnya dengan diri kita. Hidup di era sekarang itu gak mudah untuk kita bisa melihat kalau saya nggak punya gimana orang lain. Sehingga yang saya punya saya bisa bagi buat orang lain. Cenderungnya adalah diri sendiri. That's why firman Tuhan mengingatkan kita. Mari memberi tanpa mengharapkan balasan. Kamu yang sudah menerima kasih dari Tuhan, kasihilah yang lain. Berilah kepada yang lain, ampunilah yang lain. Karena semua Tuhan telah berikan buat setiap kita. Amin. Kita perlu belajar untuk bisa menghidupi, melihat betapa Bapak Ibu dan saya dikasihi, dicintai, diberkati oleh Tuhan. Kita nggak bisa melihat itu selama kita masih berharap, aku mau yang lebih. Kalau prinsipnya kita punya 1 kurang Tuhan, punya 2 kurang Tuhan, punya 3 masih kurang Tuhan. Gak bisa bersyukur, selalu kita melihat kurang. Tapi mari kita belajar, apa yang ada saya mau berbagi, apa yang ada saya mau beri. Di situ kita akan melihat bahwa firman Tuhan itu bekerja, kuasa firman itu bekerja dalam kehidupan kita. Ya, apa yang pernah kita hidupi di zaman pertama kita mengenal Tuhan. Saya percaya setiap kita semua pernah mengalami namanya mujizat-mujizat Tuhan di dalam kesulitan, di masa-masa yang sukar. Mari kita belajar untuk melatih itu kembali. Amin. Yang kedua, bagaimana kita memberi tanpa mengharapkan balasan, yaitu memberi tanpa mengharapkan balasan, menyatakan iman atau keyakinan kita pada janji Tuhan. Bagaimana kita mempercayai penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dalam kondisi yang tidak menentu atau yang tidak mudah, seringkali kita tergoda untuk mengandalkan kekuatan kita. Bagaimana kita mengamankan kehidupan setiap kita. Tetapi mari kita lihat, ada satu tokoh yang begitu menginspirasi saya pribadi. Bagaimana dia menabur di masa yang sulit. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-26.
Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kalau lihat kisah Ishak ini dari ayat yang pertama, ya, musim itu, masa itu adalah masa paceklik, kata orang sekarang, ya, masa kering, masa kelaparan, sehingga Ishak harus lari ke tanah orang Filistin. Bagaimana dia bisa, Tuhan yang suruh ya, mempercayai janji Tuhan, dia harus keluar dan dia pergi ke negeri orang luar. Tapi ketika di musim yang sulit itu, di musim kering, di musim paceklik, di musim yang susah, firman Tuhan bilang sama Ishak, menabur. Lalu dia menabur. Dan lihat, dia diberkati bukan 30 kali lipat. Kan seringkali kita berdoa diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ishak langsung 100 kali lipat. Kenapa? Karena dia percaya akan janji Tuhan. Karena dia percaya akan penyertaan Tuhan. Dia imannya itu bukan iman melihat situasi keadaan yang terjadi. Imannya dia adalah apa kata Tuhan, bahwa kehidupannya dia tidak ditentukan oleh situasi yang ada. Kehidupannya dia ditentukan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca kisah ini menarik banget. Ternyata Ishak kaya karena memang Tuhan yang memberkati. Bukan karena usahanya dia. Bukan karena kuat dan gagahnya Ishak. Bukan karena hebatnya Ishak. Tapi yang membuat dia, firman Tuhan selanjutnya kalau kita baca, dia makin kaya dan semakin kaya karena Tuhan memberkati dia. Karena itu Bapak Ibu jangan takut. Musim boleh paceklik orang bilang, ya. Musim boleh susah, situasi dunia boleh tidak menyenangkan, tapi selama hidup kita berpegang pada Tuhan, selama Tuhan memberkati kehidupan kita, semua akan berjalan dengan baik. Iman kita tidak ditentukan oleh situasi, kondisi, keadaan yang terjadi di dunia. Iman kita ditentukan oleh apa kata firman Tuhan. Karena itu menaburlah, memberilah, taat apa yang firman Tuhan katakan. Kita akan melihat bagaimana penyediaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Jangan izinkan kekhawatiran mematikan iman kita. Jangan izinkan ketakutan kita akan hari depan mengerdilkan iman kita kepada Tuhan. Mari kita latih mata hati kita, mata iman kita untuk melihat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup mencukupkan segala kebutuhanku. Aku punya Tuhan yang besar, yang berkuasa, yang bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Karena itu jangan takut. Ketakutan itu tipuan iblis. Itu benih yang hari-hari ini lagi disebarkan dengan begitu gencarnya oleh iblis. Supaya setiap kita semua tidak lagi mencari Tuhan. Kita semua dikuasai dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Apa yang aku makan besok? Ingat firman Tuhan berkata, pandanglah rumput-rumput. Burung-burung di udara. Mereka tidak pernah menabung untuk makan. Tapi Tuhan pelihara. Karena itu jangan hanya fokus bagaimana aku menabung buat diriku sendiri. Mari kembali pada kasih yang Tuhan mau.
Segala sesuatu yang Tuhan percayakan di hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita ini medianya Tuhan. Medianya Tuhan untuk kita menyatakan Tuhan pada dunia. Dengan apa? Dengan semua yang Tuhan percayakan di hidup kita. Karena itu jangan terlalu pegang erat yang kita punya. Lepaskan, buka tanganmu untuk orang lain. Buka hati untuk orang lain. Dan kita lihat penyediaan sorga itu mengalir. Ya, semakin kita tutup pegang erat, kita juga lagi menutup aliran itu. Semakin kita buka, kita sedang menarik berkat-berkat yang baru, berkat dari sorga mengalir dan itu akan mengalir. Karena kita juga menjadi pengelola yang baik. Kita beri, pengelola yang baik itu bukan masalah kita menyimpan buat diri sendiri. Tapi yang dari Tuhan kita alirkan. Karena Bapak Ibu dan saya adalah medianya Tuhan. Kita alirkan dengan baik. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Kalau kita fokus dengan diri sendiri, percayalah. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, hanya itu yang memenuhi hati kita. Tapi mulai hari ini kita belajar. Fokusku Tuhan. Imanku adalah penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan. Saya tidak takut mau dunia seperti apa. Kalau saya bisa hidup hari ini karena Tuhan, maka hari esok dan hari-hari selanjutnya juga saya bisa hidup karena Tuhan. Amin. Yang terakhir, oke, sebelum kita masuk di poin yang ketiga, saya mengajak kita untuk melihat Matius 10 ayat yang ke-42. Ini menarik. Matius 10 ayat yang ke-42 firman Tuhan berkata, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak Ibu, sebenarnya itu yang tadi saya maksud, ketika kita memberi, kita sedang membuka aliran berkat buat kehidupan kita sendiri. Firman Tuhan berkata, siapa yang ngasih air sejuk 1 gelas aja kepada saudaranya, firman Tuhan bilang sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ya, Tuhan juga memperhatikan kita. Ketika kita memperhatikan orang lain, perhatian Tuhan juga ada pada Bapak Ibu dan saya. Jadi apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Gak ada ya Bapak Ibu? Gak ada. Amin? Yes, kita masuk poin yang ketiga. Mengapa kita perlu memberi tanpa mengharapkan balasan? Karena memberi tanpa mengharapkan balasan adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Matius 25 ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Waktu merenungkan firman Tuhan ini tadi malam, saya teringat ada satu momen di beberapa tahun yang lalu. Saya punya seorang teman yang udah berkeluarga, tapi teman itu punya pergumulan yang begitu berat dalam kehidupannya sehingga hari-harinya itu nempel terus dengan saya. Jadi kami hampir setiap hari pulang dari kantor janjian ketemu di mana, lalu kita ngobrol, saya mendengarkan curhatannya dia, keluh kesahnya, lalu kami berdoa bareng dan itu berjalan hampir setiap hari. Jadi saya itu pulang rumah kadang sampai tengah malam.
pernah menemani, mendampingi teman ini. Lalu satu waktu doanya dia, pergumulannya itu dijawab oleh Tuhan. Dan itu luar biasa ceritanya. Lalu kemudian kami kayak udah menjauh gitu ya, karena pergumulannya kan udah terjawab nih. Jadi dia juga udah mulai jaga jarak dari saya. Kita udah gak sedekat yang sebelumnya lah. Hampir setiap hari itu kita meet up. Lalu satu waktu ketika saya lagi beribadah, saya duduk di belakang, kemudian ada orang tua yang duduk di samping saya yang tahu persis hubungan kami, pergumulannya orang itu. Terus dia lihat masuk langsung mencus lurus aja kayak gitu, padahal ada saya di situ. Terus orang tua ngomong gini, orang tua yang di samping saya bilang gini, ih bukannya itu yang dulu hampir setiap hari sama kamu ya? Yang dia menangis, selalu kamu pulang ke rumah malam karena sama dia terus. Saya bilang, iya. Terus kayak dia gak kenal kamu katanya. Terus biasa mah itu kayak gitu toh. Sudah selesai. Terus pulang di rumah itu saya tanya sama hati saya sendiri. Apa yang saya rasakan ketika saya mendengar kata dari orang tua. Selama ini saya gak pernah memikirkan gitu ya. Karena di otak saya yang ada adalah bahwa memang saya hamba Tuhan. Fully saya akan melayani orang lain. Tidak mengharapkan apapun. Ada yang butuh meet up, butuh konseling, butuh didoain. Selalu siap. Selama saya tidak bertabrakan dengan yang lain. Oke, berjam-jam. Oke, kayak gitu. Terus saya mikir, iya ya, orang ini dulu berapa tahun gitu nempel terus. Tiba-tiba sekarang kayak antara kenal dan tidak kenal gitu kan. Kalau lagi mungkin hadapan muka ya mungkin, kak gitu. Tapi kalau enggak ya udah lewat aja kayak gitu. Tapi apa yang saya rasakan? Enggak, kayaknya saya biasa aja. Udah terbiasa dengan yang begitu. Kayaknya itu makanan hamba Tuhan hari-hari kayak gitu. Kita melayani itu memang karena Tuhan yang mempercayakan. Jadi enggak ada rasa sedih, rasa kok gitu dia ya. Enggak ada sama sekali. Dan itu saya bilang sama Tuhan, thank you Tuhan udah kasih hati yang seperti ini. Saya tidak melihat dia sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya juga tidak melihat dia kurang ajar. Karena kalau kita menghitung hal-hal seperti itu banyak banget terjadi gitu ya. Banyak banget. Bapak Ibu hamba Tuhan itu kerjaannya sebenarnya hampir 24 jam dalam sehari. Ya, kita bisa melayani orang by phone tuh bisa berjam-jam sampai telinga kiri panas pindah telinga kanan panas pindah lagi telinga kiri, bisa kayak gitu. Dan kita bisa dipanggil untuk melayani bisa berjam-jam. Tidak mudah untuk menjadi hamba Tuhan full time. Bapak Ibu tahu ya kerjaannya hamba Tuhan full time, karena harus ready melayani jemaat kapan saja. Tapi semua itu dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Bukan mengharapkan balasan. Bukan supaya kita diperhatikan, dihargai, no. Dan mari kita belajar bersama-sama untuk melatih hati kita. Apapun yang saya lakukan, ya, orang lain mau meresponi dengan cara apapun, itu tidak akan mempengaruhi hati saya. Karena semua yang saya lakukan tujuannya hanya untuk Tuhan. Saya memberi karena Tuhan yang kasih hati. Kita tuh gak bisa memberi dengan kekuatan kita sendiri. Kalau saya bisa memberi, saya bisa mengasihi orang lain, saya bisa mengampuni orang lain, saya bisa memperhatikan orang lain, saya bisa peduli dengan orang lain. Karena Tuhan yang kasih hati. Dan kita kembalikan untuk Tuhan. Kita gak lalu pukul dada berbangga. Wow, saya hebat. No. Bukan itu yang Tuhan mau. Kita diberi kesempatan, terima kasih Tuhan. Saya masih bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, saya masih Tuhan percayakan menjadi medianya Tuhan. Di mana Tuhan percayakan saya. Karena itu setiap pelayanan yang Tuhan percayakan di hidup kita, mari kita terima itu dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan melakukannya itu juga dengan hati yang mengasihi Tuhan. Apapun itu.
Mau melayani di gereja, mau melayani di keluarga, melayani di komunitas, melayani di tempat pekerjaan, tujuannya aku sedang melayani Tuhan. Sehingga kita akan memberi yang terbaik dari apa yang ada di hidup kita. Bukan asal-asal. Kalau gajinya tinggi, saya kerja dengan sepenuh hati. Kalau gajinya kecil, ya udah saya kerja asal-asalan aja. Dia juga tidak menghargai tenaga saya. Kadangkala kita terjebak dengan prinsip-prinsip seperti itu. Sehingga hati kita tidak benar-benar murni gitu ya. Dalam melakukan sesuatu hati kita tidak murni, tidak tulus. Karena kita apa yang menguntungkan saya, selalu itu yang ada di pikiran manusia. Saya melakukan ini untungnya buat saya apa? Pentingnya buat saya apa? Nah Bapak Ibu mari kita belajar. Yang Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus. Dengan hati yang murni yang mengasihi Tuhan. Supaya apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan dan menghasilkan buah. Kalau kita nggak melakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan, mungkin kita capek bekerja. Tapi hidup kita biasa-biasa aja. Sukacita up and down, kadang muncul, kadang enggak. Tergantung situasi yang ada. Tapi kalau kita melakukan sesuatu tujuan, saya hanya mau melakukan untuk Tuhan karena saya tahu ini kepercayaan dari Tuhan. Hati kita melimpah dengan damai sejahtera. Hati kita melimpah dengan sukacita. Karena itu semua datangnya dari dalam. Kasih Tuhan, bukan dari luar. Yang datang dari luar tidak akan mempengaruhi yang ada di dalam kita. Amin. Karena itu mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Membawa pelayanan kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan. Buat gereja, buat pelayanan, buat sesama manusia. Lakukanlah dengan kasih Tuhan. Ayat yang terakhir, Lukas 6 ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita melayani, mari kita memberi, mari kita mengasihi dengan ukuran Tuhan. Dengan standar kerajaan Allah, dengan nilai kerajaan Allah, bukan dunia. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tiga hal yang Bapak Ibu kita sudah pelajari bersama hari ini bahwa mengapa kita perlu belajar memberi tanpa mengharapkan balasan? Yang pertama karena Tuhan sudah beri begitu banyak dalam kehidupan kita. Ya, mari kita pakai kacamata Tuhan untuk melihat semua kebaikan-kebaikan Tuhan di hidup kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu belajar untuk mengasihi, memberi tanpa mengharapkan balasan? Karena itu akan menyatakan iman kita, percaya kita pada janji Tuhan, pada penyertaan Tuhan, bukan pada situasi kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Dan yang terakhir, memberi sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Karena itu, tutup mata kita dan renungkan. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saya menjalani hidup. Prinsip mana yang sering kita pakai, ukuran mana yang sering kita pakai ketika kita memberi bagi orang lain. Mengasihi orang lain. Ukurannya siapa? Apakah ukuran kita, kalau kau baik, saya baik. Kalau kau jahat, saya lebih jahat. Kalau kau memberi, saya memberi. Kalau tidak, urus diri masing-masing. Apakah masih itu yang sering kita pergunakan dalam kita menjalani hari-hari kita? Firman Tuhan datang buat kita semua. Karena Bapak, Ibu, dan saya sudah dikasihi sedemikian rupa, marilah kita mengasihi. Bapa di sorga,
Engkau yang menyelidiki hati setiap kami. Engkau tahu apa yang ada di hati kami. Engkau mengenal kami Tuhan. Karena itu biarlah firman-Mu pagi hari ini menolong kami untuk melihat ukuran apa yang sering kali kami pakai dalam mengasihi orang lain. Dan biarlah Engkau menyadarkan kami, menolong setiap kami, supaya kami belajar memiliki hati yang tulus murni di hadapan-Mu. Dan kami mau melayani dengan hati-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Bahwa kami untuk terus dibentuk, terus didewasakan dengan cara-Mu sendiri. Sebab kami percaya, bahkan dalam proses sekalipun, Engkau memberikan kemampuan untuk kami boleh berkemenangan. Berkati umat-Mu, setiap kami yang bergumul dengan kehidupan kami. Mari Roh Kudus, singkapkan kebenaran yang memerdekakan itu dalam hidup kami. Supaya kami semua boleh menikmati hidup yang dimerdekakan. Kami tidak tertawan dengan situasi kondisi yang ada. Kami tidak tertipu oleh situasi kondisi yang ada. Tapi kami bisa melihat Tuhan, bahwa Tuhan sumber di atas segala sumber ada bersama dengan kami. Kami kuat, kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan pengharapan melihat penyertaan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Setiap kita diberkati, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum mendapatkan amplop bisa lambaikan tangannya. Dan nanti para asyir bisa membantu saudara. Ada yang belum dapat amplopnya, bisa lambaikan tangannya. Baik. Jika kita sudah mendapatkan amplop semua, mari sekali lagi saya mengundang kita berdiri sama-sama. Mari kita angkat persembahan. Kita mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah berkati kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur buat kasih setia Tuhan atas kami. Hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan. Kami berdoa, apapun yang kami tabur hari ini, kami tahu itu berasal daripada Tuhan. Dan hari ini Tuhan percayakan kami untuk menabur, kami percaya Tuhan akan pakai hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun persembahan kami hari ini, kami percaya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan Bapak bisa memberi, ada kotak di depan dan juga ada QR. Maha besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha.
Puji Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa penyampaian sepekan. Dan sebelum kita mendengarkan, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kami di tempat ini? Kalau ada, bisa lambaikan tangannya. Oh, selamat datang Pak, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Ya, selamat datang Bapak Ibu. Baik, kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus yang baru pertama kali hadir bersama-sama kami beribadah di GBI Rock Jayapura. Kami terus mengundang Bapak Ibu jikalau belum ada tempat ibadah menetap di kota Jayapura. Baik, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Silakan pengumuman. Ibadah Minggu GBI Rock Jayapura dilaksanakan di dua tempat, di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadah dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky dilaksanakan di dua wilayah, Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadahnya juga dimulai jam 9 pagi. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop. Ikuti ibadah gabungan kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 jam 9 pagi di Rock Center Entrop. Ibadah kenaikan bersifat fellowship, jadi untuk para jemaat bisa berpakaian santai, kasual, tapi rapi. Dan juga nantinya ada games-games berhadiah. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk informasi lengkap bisa didapatkan di booth Komsel atau bisa juga menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Persembahan juga bisa dilakukan melalui scan kris yang tertera dengan menggunakan semua aplikasi dan bisa juga ditransfer ke nomor rekening yang tertera. Rock Jayapura memiliki beberapa media sosial seperti yang tertera. Untuk informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja, Anda bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya perlu tegaskan. Yang pertama, untuk ibadah Rockgen tanggal 31 akan digabung dalam ibadah kenaikan. Ya, jadi khusus ibadah generasi ya tanggal 31 hari Sabtu itu ibadah digabung dengan ibadah kenaikan pada hari Kamis tanggal 29 di tempat ini. Baik itu untuk generasi, yang berikut ibadah kenaikan yang kita laksanakan bersama-sama dalam minggu ini tanggal 29 jam 9 pagi di tempat ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kami ingatkan semua ibadah digabung di sini, baik Sentani dan Jayapura, semua bersama-sama kita fellowship di sini. Nah, minggu lalu sudah disampaikan bahwa saudara waktu hadir tempat ini dengan baju yang rapi, ya santai tapi rapi, ya. Dan kalau bisa para wanita bisa pakai celana panjang saja, ya, karena ada games-games yang kita akan main bersama. Jadi Bapak Ibu kami harapkan bisa hadir dengan baju yang rapi ya, tapi santai. Baik. Dan seluruh Komsel pada minggu yang berjalan ini digabungkan semua di ibadah kenaikan. Oke. Sekali lagi semua Komsel yang berjalan dalam minggu ini digabung semua di ibadah kenaikan tanggal 29. Yang berikut disampaikan kepada seluruh Rock Women ya, khusus wanita, bahwa akan diadakan Women Talk dengan tema Understanding Emotion Part 2. Ya, jadi berarti sudah ada Part 1 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei jam 10 pagi di tempat ini. Jadi Bapak Ibu ya, bagi yang sudah berkeluarga dan juga belum keluarga, ini sangat penting para wanita ya, bukan ibu-ibu tapi para wanita diharapkan bisa terlibat dalam kegiatan ini. Ini sangat bagus ya. Baik, yang paling terakhir bagi jemaat
yang mau terlibat dalam komsel, di belakang sudah ada booth komsel. Yuk kita sama-sama berkomsel. Oke? Bilang kiri kananmu, kamu sudah komsel belum? Kalau belum bilang, saya belum, saya ikut kau sudah. Nah, gitu ya. Baik, sekali lagi saudara diberkati minggu ini, amin. Oke, saja kita berdiri sama-sama. Saya kepingin kita baca sekali lagi firman Tuhan. Bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi. Dalam apa? Dalam Lukas 6 ayat 35. Kata kamu ganti dengan nama kita. Supaya jelas siapa yang penuh kasih. Oke, bisa ditampilkan? Good. Oke, sama-sama dengan kencang. Kata kamu itu kata ganti dengan nama kita. Oke, saudara punya nama mungkin John, bilang tetapi John. Wes keren ya. Oke, 2, 3. Tetapi Amos, kasihilah musuh Amos dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upah Amos akan besar dan Amos akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang. Sekali lagi, tetapi Amos, kasihilah musuh Amos dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upah Amos akan besar di sorga dan Amos akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. God is so good. Sing it out. God is so good. Yes. God is so good. Is so good to me. Sing God is so good. Oh, God is so keselamatanku. God is so good. Oh, di bawah naungan sayapmu ku berlindung. God is so good. God is so good. Is so good to me. Dengarkan ini. Kaulah Tuhan penyembuhku. God is so good. Oh, God is so good. Is so good to me. Saudara, saya akan nyanyikan sesuatu. Saudara katakan God so good ya. Come on. Saudara dengar. Adalah Tuhan keselamatanku. Saudara katakan, God is so good. God is so good. Di bawah naungan sayapmu ku berlindung. God is so good. God is so good. Kaulah Tuhan gunung batuku. Semua. Oh, God is so good. Is so good to me. Lagi. Kaulah Tuhan keselamatanku. God is so good. God is so good. Di dalam firman-Mu aku percaya. God is so good. Oh, God
is so good. Kaulah Tuhan yang penuh kasih. God is so good. God is so good. Is so good. Is so good. Sing it out. God is so good. Hey, God is so good. 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 Is so good. Saudara nyanyikan, God is so good. Come on. Thank you Jesus. Lagi jemaat sendiri katakan, God is so good. Ini doamu, ini doa kita bersama. Sebab kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup saudara. Dan itu yang kita kerjakan dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Haleluya. Sing God is so good. Oh, God is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to. Is so good. Is so good to. Sebab dia Tuhan yang baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur di pagi ini Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu mengubah hidup kami. Kami tahu firman-Mu mengubah setiap hidup kami, mengubah setiap langkah kami, mengubah setiap pikiran kami. Biarlah kami belajar akan firman-Mu Tuhan tentang kasih. Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Siapapun yang bertemu dengan kami, mereka bertanya, mereka berkata, aku berjumpa dengan Yesus lewat kamu. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih berkati jemaat-Mu hari ini Tuhan. Apapun pergumulan mereka, apapun masalah mereka, kami percaya pasti ada jalan keluar. Karena Yesus sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada, indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak, seisi rumahnya diberkati, pekerjaannya diberkati, apa yang dilakukan, dikerjakan, dibuat, berhasil dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami berdiri di tanah ini Tuhan, memperkatakan tanah ini, diberkatilah Papua, diberkatilah Jayapura, diberkatilah orang-orang di tanah ini, penuh dengan kemuliaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau tahu isi hati kami, kami mengasihi bangsa ini juga Tuhan, bangsa kami Indonesia. Bapa, curahkanlah kuasa-Mu atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan, banyak gejolak yang terjadi, baik daerah-daerah bahkan di kota Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, kami berdoa, kami menangis bagi bangsa kami. Kasihilah bangsa kami Tuhan. Kami minta belas kasihan bagi bangsa kami. Karena bangsa kami ada di tangan Tuhan. Tolong bangsa ini Tuhan. Biarlah orang-orang benar berdiri berseru. Dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah-Mu atas bangsa ini. Pemimpin kami diberkati Tuhan. Pemimpin kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdiri untuk gereja ini Tuhan. Tuhan, kami jemaat-Mu, kami minta Tuhan pakai kami.
untuk memberitakan kerajaan lewat gereja ini ya Tuhan. Apapun yang talenta Tuhan berikan bagi kami berkata, Tuhan pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, apapun pekerjaan kami, Tuhan kami percaya, Tuhan pakai hidup kami untuk kerajaan-Mu ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu, doa berkati juga gembala kami. Tuhan terima kasih, gembala yang Tuhan taruh di gereja ini Tuhan. Yang berdoa berkati hamba-Mu dalam nama Yesus hari ini. Dimanapun hamba berada Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah atas hamba-Mu. Hamba-Mu tetap sehat, tetap kuat dalam nama Yesus. Kami berdoa, biarlah anugerah Tuhan terus atas kehidupan hamba-Mu. Berkati juga Pak Stephen, semua keluarga yang ada Tuhan. Bahkan semua full time yang ada, pengerja yang ada. Semua kami sehati berdiri membawa gereja ini Tuhan. Membawa nama Tuhan lewat gereja ini Tuhan. Biarlah semua nama, semua orang akan bertekuk lutut di atas satu nama. Nama yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur ketika kami datang ke tempat ini Tuhan berkati kami. Dan kami akan pulang, Tuhan pun memberkati kami. Saudaraku, mari angkat kedua tangan bulan, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik dari sorga Tuhan atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu. Dimanapun engkau berada, kasih karunia Tuhan melimpah atas hidupmu. Dimanapun engkau pergi, langkahmu dipimpin oleh Tuhan. Apa yang kau melihat, biarlah seperti Tuhan melihat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima berkat ini, berkat atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.